Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar, khususnya untuk Anda warga tadi dimanapun saat ini Anda mendengarkan siaran kami. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam siaran Kiprah Desa untuk hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021, dan kali ini saya Ida Malik yang menemani Anda. Dan untuk malam hari ini pendengar, di Kiprah Desa kita membahas topik mengenai pengendalian hama kutu kebul dengan rendaman air tembakau. Nah, untuk membahas hal ini kita bersama dengan narasumber. Kami sudah terhubung bersama beliau melalui sambungan Zoom. Ada Ibu Salmah STP, beliau merupakan penjuluh pertanian madya, dan juga Anda pendengar selain mendengarkan tentu bisa menyaksikan siaran ini melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan juga fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan kami ingatkan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bertanya boleh melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440, dan juga melalui kolom komentar Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di situ. Segera kita menyapa Ibu Umi Salmah STP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Umi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Ibu Umi, terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar program 1 malam hari ini. Kabar tak sehat Bu Umi? Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu Umi, tentu kebersamaan kita kurang lebih 30 menit ini ya terkait topik kita pengendalian hama kutu kebul dengan rendaman air tembakau. Nah, di awal nih Ibu Umi mungkin ada pengantar dulu sesuai topik kita, seperti apa cara mengatasinya, manfaatnya pestisida tembakau, cara pemakaiannya, dan lengkapnya seperti apa. Silakan Ibu, sebelum kita buka nanti dengan pendengar kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan walaupun dengan via Zoom ini tidak mengurangi apa yang kita akan sharingkan pada saat ini. Ya. Nah, karena tadi sudah dikatakan pada topiknya saat ini adalah pengendalian hama kutu kebul atau sering dikatakan keriting daun pada tanaman cabai dengan rendaman air tembakau. Nah, seringkali pemeliharaan di lahan pekarangan ataupun di lahan hamparan, seringkali petani menemukan hama-hama yang terkait dengan tadi yang saya katakan hama kutu kebul. Nah, ini sering ada masalah yang dihadapi sama petani. Kenapa saya angkat ini? Karena mungkin ada sedikit saya berikan solusi di pertemuan ini. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi, salah satunya adalah dengan rendaman air tembakau. Nah, ini kenapa kami angkat di tembakau, karena ini tembakau adalah mudah dan murah dan sangat mudah didapatkan sama masyarakat. Nah, jadi kami manfaat dari ini adalah manfaat air tembakau ini adalah mengusir hama dan menormalkan kembali daun cabai. Selanjutnya bisa meningkatkan produksi. Nah, kita tahu bahwa saat ini cabai harganya sangat melambung, jadi salah satu mengatasinya untuk meningkatkan produksi maka kita adalah mengatasi dengan rendaman air tembakau. Nah, kenapa kami angkat? Karena selain dari aman, ini kita saya tidak kurang menyarankan untuk memakai yang kimia, karena ini rata-rata kalau kita di Kota Makassar pemeliharanya kita adalah di lorong-lorong. Nah, di lorong itu ada anak-anak, masyarakat tahu lalang, dan konsumsinya juga lebih aman apabila kita menggunakan pestisida nabati, utamanya mungkin di pada saat ini yang saya bahas adalah air rendaman tembakau. Selanjutnya barangkali apabila misalnya petani menemukan sudah terserang hama keriting daun ataupun hama kutu kebul, itu disarankan menyemprotnya itu dalam 1 minggu itu 3 kali. Kenapa saya menyarankan 3 kali? Karena ini memang dia harus betul-betul kontinu sehingga dia bisa mengusir hama dan tanamannya akan normal kembali. Tapi kalau pada tanaman yang masih sehat, kami hanya menyarankan 1 kali 1 minggu saja.
Karena kalau yang sudah terselam memang harus kontinu sehingga nanti produksi dan daunnya bisa sehat kembali dan produksi yang bisa meningkat. Selain itu barangkali kami juga akan bahas selain dari penyemprotan, mungkin kami juga bisa akan sharingkan di sini Pak bagaimana cara membuatnya sehingga masyarakat juga nanti bisa tahu bagaimana caranya membuat air rendaman tembakau ini. Rendaman tembakau ini sangat simpel karena kita hanya menyiapkan beberapa alat dan bahan saja, misalnya seperti bahan untuk wadah, tembakau sendiri sebagai bahan bakunya, dan hand sprayer untuk alat semprot. Selanjutnya adalah air sebagai pelarut dan saringan, botol aqua untuk menyimpan air rendaman tersebut. Nah, cara membuatnya yaitu siapkan air dalam botol sebanyak 1 liter. Nah, mungkin kami menyarankan di sini supaya agak tidak susah, kita siapkan saja air botol aqua yang kemasan 1,5 liter. Jadi kita buang setengah liternya, kita siapkan untuk 1 liter airnya untuk nanti perendamannya. Setelah itu kita siapkan tembakonya sebanyak 30 gram. Nah, masukkan tembakau sebanyak 30 gram ke dalam botol aqua tersebut. Nah, direndamnya itu dikocok dulu baru direndam selama 1 malam. 1 malam. Ya, 1 malam. Setelah 1 malam baru kita saring dan masukkan kembali ke dalam botol aqua tersebut. Nah, setelah disaring, maka itu pestisida sudah siap disemprotkan ke tanaman. Ini tidak perlu lagi kita encerkan dengan air biasa karena ini harus langsung air rendaman itu yang kita siramkan ke tanaman cabai tersebut. Nah, itu cara menyemprotnya juga ada caranya. Cara menyemprotnya bukan sekedar kita semprotkan, tapi kita harus hati-hati menyemprotnya itu dari bawah daun. Kenapa? Karena hama itu menyerangnya itu dia di bawah daun. Di bawah daun, kutunya itu di bawah daun. Sehingga penyemprotan itu harus arah ke atas sehingga tersemprot itu hama-hama yang ada di daun cabai tersebut. Nah, kenapa daunnya itu kadang-kala dibilang gulung? Karena kalau itu kutu sudah parah di bawah daun, maka dia akan daunnya akan menggulung. Nah, sehingga untuk pengendaliannya sudah agak susah ketika itu daunnya sudah mulai menggulung. Makanya kita usahakan sebelum daunnya atau serangan hama belum terlalu parah, maka kita sudah pengendalian. Nah, jadi itu yang kami sarankan. Sehingga dan itu kami memang sangat menyarankan apabila kita menggunakan pestisida nabati, kita memang menyemprotkannya harus secara kontinu. Karena kalau hanya misalnya kita menyemprot 1 kali, baru kita tinggalkan, itu tidak akan efektif dan tidak akan ada pengaruhnya terhadap tanaman tersebut. Jadi kita memang harus secara kontinu untuk untuk supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, karena kami melihat pengalaman di lapangan banyak kelompok kadangkala dia menyemprotnya hanya 1 kali dalam 1, maka itu tidak akan menimbulkan hasil yang maksimal. Karena ini namanya pestisida nabati, makanya kita memang harus continue untuk kita menyemprotnya. Baik. Iya. Jadi ini tentunya sangat mudah begitu dilakukan Ibu Umi ya. Bahan yang digunakan juga murah dan mudah didapatkan. Nah, untuk kita ajak juga pendengar kita bergabung Ibu Umi ya. Untuk pendengar yang juga tadi dari penjelasan Ibu Umi mengenai pengendalian hama kutu kebul atau keriting daun pada tanaman cabai dengan rendaman air tembakau, ada yang ingin ditanyakan mungkin silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 34 kali 9440
Anda yang saat ini tengah menyaksikan live siaran kami ada Jidin, nama akunnya dari Desa Keang, katanya ikut hadir mendengarkan malam hari ini. Nah, Ibu Umi, ini kalau untuk tadi mungkin boleh disampaikan kembali nih untuk manfaat pestisida tembakau ini pada tanaman cabai apa-apa saja manfaatnya, dan untuk pendengar kita yang mungkin menanyakan untuk rendaman tembakau ini apakah untuk tanaman cabai atau bisa digunakan untuk tanaman lainnya atau seperti apa, Ibu? Termasuk mungkin juga yang bertanya tembakau mudah didapatkan di mana, Bu Umi? Silakan. Oh, boleh. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama mungkin kami akan ulangi apa manfaat dari air rendaman tembakau. Yang pertama itu dapat mengusir hama. Yang kedua menormalkan kembali daun yang menggulung. Karena itu kalau misalnya dia sudah terserang hama kutu kebul, kadangkala daunnya akan menggulung. Nah, itu akan menormalkan kembali sehingga dengan menormalkan semua ini maka produksi akan otomatis akan meningkat. Ibu Umi, kita tahan dulu, kita boleh terima penelpon, Bu Umi, ya. Baik, kita sudah bersama dengan penelpon, silakan di 0821 34 kali 9440 untuk Anda yang bergabung bersama kami pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo. Baik, ini sepertinya boleh dicoba kembali pendengar ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami masih tunggu partisipasi Anda di 082134 kali 9440. Nah, untuk pertanyaan yang tadi sambil kita menanti penelpon yang ingin bergabung, Bu Umi, termasuk pendengar yang ingin bergabung juga melalui Facebook dan YouTube, bisa menyampaikan pertanyaan Anda di chat kolom komentar ya. Apa bisa untuk jenis hama lain atau kutu kebul saja dan tanaman cabai saja, termasuk untuk mendapatkan tembakau itu di mana? Silakan Bu Umi. Oh iya. Kalau untuk tanaman lain biasanya juga kami gunakan pada tanaman terong, karena terong juga seringkali ada hama kayak kutu, itu boleh. Nah, kalau untuk mendapatkan itu kita bisa dapat di pasar tradisional itu banyak. Kalau di pasar-pasar tradisional itu banyak, dan sedikit kami di sini tegaskan, kami tidak menyarankan tembakau yang sudah modifikasi. Biasanya sekarang kan ada rasa kayak tembakau yang dipakai anak muda, yang biasanya itu sudah ada rasa kayak rasa vanila, rasanya itu sudah kami kurang menyarankan. Kenapa? Karena bau tembakau yang ori itu sangat menyengat, dan itulah yang akan berpengaruh untuk mengusir hama selain dari kandungan nikotin yang ada dalam tembakau. Baik. Terima kasih Bu Umi untuk jawabannya. Kita bacakan lagi. Ini ada Pak Saiful Amin yang bertanya, untuk di tanaman cabai, Ibu, setelah disemprot apa daunnya perlu dibilas dengan air bersih apa tidak? Dulu pernah punya pengalaman menyemprot dengan sunlight dan tidak saya bilas, besoknya daunnya rontok semua. Baik, kalau khusus untuk ini pestisida air tembakau, kami tidak menyarankan untuk menyiram kembali. Kenapa? Karena memang karena kami mengharapkan supaya itu ada resapan masuk di dalam daun, dan itu insya Allah tidak akan berpengaruh untuk rontok daun, tidak. Tidak ya, jadi tidak perlu dibilas lagi dengan air bersih. Baik, mudah-mudahan terjawab Pak Saiful Amin. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda di 0821 34 kali 9440. Kemudian juga ini ada yang menyampaikan pertanyaan, Pak Yusuf, kalau untuk tanaman cabai yang lagi berbuah, boleh disemprot tidak, Ibu? Kalau sudah disemprot, harus menunggu berapa hari baru bisa dipanen? Baik, kalau untuk tanaman cabai yang berbuah nggak ada pengaruh, bisa, karena kami juga sudah mencoba di lapangan di kelompok kami, dan alhamdulillah malah produksinya lebih maksimal, dan untuk dikonsumsi juga tidak masalah, yang penting cucinya bagus, karena ini tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini untuk tembakaunya, apakah boleh digunakan ulang
atau mesti diganti baru? Kalau boleh digunakan ulang, boleh sampai berapa kali setelah dibuat? Tapi kita tahan dulu Ibu Umi Salma ya. Kami akan jeda dulu sejenak. Kita akan kembali untuk jawabannya, dan pendengar tetap bersama kami untuk Anda yang ingin mengetahui jawaban dari Ibu Umi Salma seperti apa, dan Anda yang masih ingin bertanya juga kami masih nantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440. Kami kembali sesaat lagi di Kipra Desa. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kipra Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kipra Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Lestarikan alam ini, walau hanya selembar daun. Selamatkan alam sedini mungkin. Selamatkan hutan kita demi masa depan sebelum terlambat. Bapedalda Sulawesi Selatan dapat memfasilitasi dan melayani pengaduan masyarakat tentang lingkungan hidup. Bila masyarakat memiliki informasi mengenai usaha atau kegiatan yang dilakukan dan patut diduga melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan, dapat menyampaikan kepada Bapedalda atau instansi yang menangani lingkungan hidup di kabupaten atau kota, atau melalui Bapedalda Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan alamat Kantor Bapelda Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumuharjo nomor 269, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Gedung H, lantai 3 dan 4, telepon 0411 450 478, kotak pos pengaduan 4000 Makassar. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam Kipra Desa, dan kita lanjut lagi membahas pengendalian hama kutu kebul dengan rendaman air tembakau. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon di 0821 34 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 402 3 kali. Termasuk kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan live streaming kami. Kita lanjut lagi Bu Umi untuk tadi yang menanyakan ini bisa dipakai berapa kali setelah dibuat atau harus dibuat baru lagi seperti itu. Tapi kita terima telepon terlebih dahulu. Silakan pendengar di 0821 34 kali 9440. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, dengan Pak siapa Pak? Pak Arsan di Makassar. Pak Arsan di Makassar. Silakan Pak Arsan dengan Ibu Umi Salmah, penyuluh pertanian Madya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan ya. Ini saya monitor ya Bu. Saya dengarkan tadi pembicaraannya ya mengenai kutu kebul. Kutu kebul ini yang saya lihat itu semacam kayak serangga yang putih ya Bu ya. Iya. Kemudian masalahnya bagaimana cara penanganannya kutu kebul ini ya. Kemudian penyebab muncul kutu kebul ini. Oke. Itu saja Pak Arsan. Masih ada Pak. Oh, silakan. Bagaimana? Ya. Ya. Terus gejalanya, gejala pada tanaman itu kalau diserang kutu kebul. Oke. Ya, kemudian kalau yang saya lihat itu biasa di daerah goa apa, ya banyak biasa di itu. Apakah ada cara lain selain tidak menggunakan pestisida untuk membasmi kutu kebul ini? Ya. Oke. Itu saja. Makasih Ya, Pak terima Arsan. kasih. Ya. Silakan ditanggapi Bu Umi. Ya, baik. Yang pertama barangkali bagaimana gejala ya, dari gejala kutu kebul. Nah, gejala awalnya kutu kebul itu memang terjadi di bawah daun, di mana daun pertamanya itu adalah memutih.
ya, kelihatan memulih, tapi di bawah daun itu sendiri sebenarnya sudah ada kutu yang tidak terlalu kelihatan. Ketika kita pencet dia akan kelihatan hitam. Nah, itu sudah ada gejala kutu kebul. Nah, tadi ditanyakan bagaimana untuk pencegahan, untuk mengantisipasi tidak terjadinya kutu kebul. Untuk mengantisipasi sebenarnya itu kita harus dari awal, mulai dari persiapan lahan, media yang bagus. Nah, ketika di pembibitan kita sudah mulai di sana untuk melihat tanaman kita. Yang pertama, bagaimana setiap kita menyiram, kita harus perhatikan daunnya, sehingga pencegahan terjadi di situ. Bukan saja nanti kita ada serangan baru kita pengendalian, tapi kalau kita mau sehat untuk pengendalian dari awal, maka mulai dari pembibitan sampai penanaman kita sudah mengadakan pengendalian di situ, pencegahan, bukan pengendalian tapi pencegahan. Yeah. Nah, yang selanjutnya apa tadi Pak? Mohon maaf saya tidak. Selain dengan rendaman tembakau atau menggunakan pestisida kimia, apakah ada cara lain begitu? Sebenarnya ada beberapa cara selain dari air rendaman tembakau. Ada, cuman kan di sini saat ini kami memang tidak menyarankan untuk kimia. Tapi kalau misalnya selain dari air rendaman tembakau, kami juga biasa menggunakan daun sirsak dengan bawang putih. Kami campur dan kami blender untuk disemprotkan juga di bawah daun. Namun itu juga ada salah satu, itu juga sebagai pestisida nabati, dan apa yang kami anukan itu sudah dilaksanakan dan alhamdulillah sangat efektif untuk pengendalian hama kutu kebul ini. Baik, terima kasih untuk Pak Arsan. Demikian tadi jawaban Ibu Umi Salma ya untuk beberapa pertanyaan yang disampaikan. Ibu Umi tadi ada yang menanyakan juga, ini ada yang menyampaikan juga, katanya bagus ya kalau misalkan dicampur bawang putih terus dicampur dengan air tembakau ini, katanya lebih efektif. Itu seperti apa? Silakan Ibu Umi. Kalau air rendaman tembakau, kami belum pernah mencoba untuk dipadukan untuk bawang putih. Tapi kalau untuk bawang putih, bagusnya dipadukan dengan air sirsak. Oh, air sirsak, air daun sirsak ya. Oke, baik. Kemudian yang tadi yang menanyakan juga Ibu Umi untuk penggunaan air rendaman tembakau ini, apakah harus diganti bawah atau bisa digunakan berulang-ulang? Oh ya, baik. Untuk penggunaan air rendaman itu cukup 2 kali saja, karena ketiga kalinya itu sudah tidak terlalu pekat. Nah, kita harapkan ini kalau misalnya bisa digunakan untuk 2 kali perendaman. Jadi setelah kita saring kita boleh pakai lagi, tapi hanya 2 kali, tidak disarankan sampai 3 kali, karena ketiga kalinya airnya itu sudah tidak pekat dan kurang maksimal. Oh, jadi dibikin ulang yang baru Ibu Umi ya? Baik. Ya. Ibu Umi, yang terakhir 1 menit terakhir kebersamaan kita, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali untuk pendengar kita, Bu Umi, silakan. Baik, alhamdulillah sharing kita malam ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuahkan manfaat bagi khususnya petani-petani cabai, karena cabai ini adalah merupakan tanaman memang yang cukup rewel untuk dalam hal hama. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya penanam cabai. Terima kasih. Baik. Ibu Umi, terima kasih sudah bergabung bersama kami berbagi informasi malam hari ini untuk pendengar kita di Kipra Desa. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bersama kembali Bu Umi ya, menyampaikan informasi-informasi lain dalam acara Kipra Desa. Terima kasih Bu Umi, selamat melanjutkan kembali aktivitas di malam hari ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita dengan Ibu Umi Salma STP, penyuluh pertanian Madya di Kipra Desa untuk edisi hari Senin tanggal 6 Desember 2021, membahas pengendalian hama kutu kebul dengan rendaman air tembakau, dan mudah-mudahan Anda bisa praktikkan setelah ini ya, khususnya untuk Anda yang mungkin menemukan gejala ada hama kutu kebul di tanaman cabai Anda, termasuk tadi bisa digunakan untuk
terong pendengar. Dan kami cukupkan hingga di sini. Kipra Desa, saya Ida Malik yang bertugas beserta tim mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Kipra Desa selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar.